Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersatu hati dan bersyukur Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan di pagi hari ini dapat kami terapkan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan yang ada juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-9, ayat yang pertama yang menyatakan, "Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya, aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak-ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari Sabda Bina Umat adalah diberkati untuk menjadi berkat. Jika di minggu kemarin, di hari Minggu dan sampai di hari Senin pagi, kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kisah Nuh. Dari hari Minggu kita mendengar kisah Nuh yang mendapat kasih karunia Allah di tengah begitu banyak orang yang melakukan dosa, orang yang melanggar akan ketetapan-ketetapan Allah, tapi Nuh hidup berbeda dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Lalu di hari Senin kemarin kita belajar tentang bagaimana relasi Allah dengan manusia dipulihkan. Tapi Allah juga menghukum umatnya yang tidak melakukan apa yang ia kehendaki lewat air bah yang ia berikan di tengah-tengah bumi.
Pada saat ini kita belajar bersama kembali dari kisah Nuh tentang bagaimana Allah mengadakan perjanjian bagi Nuh bahwa Dia akan memberkati kehidupan Nuh, memberkati keturunannya, dan kemudian Nuh juga diutus untuk memberkati kehidupan orang lain. Itu sebabnya ketika kita saat ini diperhadapkan dengan tema diberkati untuk menjadi berkat, kita mau belajar dari sisi Nuh. Belajar bahwa ketika dia diberkati oleh Tuhan, maka kehidupannya tidak berhenti di situ. Ketika dia boleh diselamatkan dari peristiwa air bah yang Tuhan berikan bagi dunia, maka kehidupannya hendaknya menjadi berkat lagi bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak berhenti pada dirinya. Tidak berhenti pada saya sudah diselamatkan Tuhan. Lalu apa? Lalu apa yang bisa saya nyatakan sebagai bentuk bakti saya, sebagai bentuk tanggung jawab saya atas berkat yang sudah Tuhan berikan? Kehidupan yang benar, itu jawaban yang pasti yang dapat kita lakukan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita boleh selamat, ketika kita boleh diberkati oleh Tuhan, maka panggilan kita kemudian tidak berhenti pada berkat yang sudah Tuhan berikan. Tapi bagaimana berkat itu mampu kita nyatakan? Mama saya ketika saya sekitar usia 17-16 tahun mengatakan bahwa ketika saya belajar, maka apa yang saya pelajari adalah untuk mengajarkan orang lain. Jadi ketika saya mendapatkan sesuatu, itu berarti bukan hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk saya bagikan bagi orang-orang di sekitar saya. Begitu juga dengan kehidupan ketika saya mempelajari sesuatu, bahwa saya harus mengajarkan itu kembali bagi orang-orang di sekitar saya. Sehingga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi orang banyak. Pekerjaan kita, baik sebagai guru misalnya, contoh yang paling konkret adalah seorang guru yang belajar dan kemudian mengajarkan para muridnya. Itu salah satu contoh orang yang diberkati dengan ilmunya lalu kemudian menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Contoh lain pekerjaan karyawan swasta misalnya. Bagaimana caranya agar berkat pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Adalah dengan kita mempersaksikan kebaikan Kristus lewat setiap tutur kata kita. Menjadi rekan kerja yang baik bagi sesama pekerja. Menjadi rekan sekerja yang suportif, yang saling mendukung, bukan yang saling menjatuhkan. Saling membangun, saling menyemangati. Itu menjadi salah satu cara kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Di tengah-tengah pandemi ini lagi contohnya. Bagaimana kita yang diberkati Tuhan dengan kesehatan, ketika kita bangun pagi kita masih bisa menghirup nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita masih bisa melihat mentari bersinar. Itu sebagai bukti bahwa berkat Tuhan, bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati. Karena ada begitu banyak orang yang harus bangun dengan kesedihan bahwa orang di sekitarnya harus meninggalkan dia. Harus bangun dengan kondisi bahwa dia tidak mampu lagi menghirup nafas kehidupan. Seperti layaknya kita saat ini. Ibu bapak, jemaat yang terkasih. Diberkati Tuhan adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa kita harus senantiasa hidup menjadi berkat lagi bagi orang-orang di sekitar kita. Hal ini bukan mengartikan bahwa ketika ada orang yang sakit, ada orang yang harus meninggalkan dunia ini, berarti mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang saat ini harus Tuhan muliakan, harus Tuhan panggil kembali. Itu menjadi tanda bahwa anugerah kehidupan sudah selesai Tuhan percayakan. Berkat kehidupan
sudah Tuhan di bumi ini sudah selesai Tuhan berikan. Dan kita saat ini yang masih diberikan anugerah kehidupan tersebut, mari bersama lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan menunjukkan tutur kata, perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama hadirkan senyum bagi mereka yang bersedih. Berikan kekuatan bagi mereka yang saat ini sedang menangis. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin saat ini hanya itu yang dapat kita lakukan. Menjaga kesehatan bersama menjadi tanggung jawab, menjadi bukti nyata juga bahwa kita sudah diberkati Tuhan dan mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menjadi berkat ketika kehidupan kita juga sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan dan bersatu hati bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa diberkati lewat anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Dan kiranya anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan ini mampu kami pertanggungjawabkan dengan senantiasa hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, tuntun sertai aktivitas kami ke depan. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.